Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi sudah berdoa belum? Belum, Bu. Belum. Kalau sudah bel, kalian langsung masuk, tidak usah menunggu guru datang, langsung berdoa ya. Iya, Bu. Biasakan seperti itu. Sekarang ketua kelas, kelas ini ketuanya Pak Bisri, silakan. Ya. Ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni farma. Amin. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Dari mana? Itu Bu dari kunci. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan kalian, juga lingkungan sekitar kita harus kita pedulikan ya. Tadi pagi ini yang piket sudah piket atau belum? Sudah. Asmi belum, Bu. Belum ya, telat itu. Sampah di depan itu masih belum dibuang. Nanti dibuang ya setelah istirahat, ketika istirahat. Nah, Ibu akan mempresentasi kalian semua. Siap. Siap, Bu. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Ahmad Muzamin telat, Bu. Tadi juga tadi pagi itu ada yang telepon dari katanya ada acara olahraga. Kalau Muzamil kemana? Istri, kamu kan yang CS-nya kemana? Mau sunatan, Bu. Kelas 9 kok baru sunatan? Oh, kelas 9. Udah expired. Ya. Oke. Asmi, Nurul Asmi, Allah. Nggak pasti dibuat deh. Kalau nggak pasti dibuat. Oke. Ibu sudah mempresentasi kalian. Sekarang kalian sudah siap atau belum mempelajari pelajaran kita hari ini? Insya Allah sudah, Bu. Almost. Insya Allah sudah. Sudah, Bu. Ya, Bu Asmi sudah siap? Insya Allah. Ya, alhamdulillah semoga sudah siap semuanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa? Ini materinya apa? Kalian ingat atau tidak? Tidak. Cerpen, Bu. Belajar. Padahal ini penting sekali ya materi kita hari ini. Apa tuh? Cerpen ya, Bu. Kira-kira yang sudah membuka buku. Bu Nurul Asmi. Cerpen, Bu. Oh ya. Nulis surat. Karya sastra. Karya sastra. Karya sastra. Karya Nah, sebelum masuk ke pelajaran, Bu Kristi mau bertanya kepada kalian. Kalian pernah tidak selama ini merasa jenuh ketika apapun? Merasa bosan atau apa? Pernah nggak, Bu? Pernah. Ya? Nah, ketika kalian bosan, kalian itu melakukan aktivitas apa? Ya, apa ya? Ayo, kalau bosan kalian ngapain? Cari Mencari teman. apa? Cari teman, Bu. Mencari kesenangan, hobi. Nah, kita itu biasanya kalau jenuh selalu mencari Hiburan. hibur diri sendiri. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan diri Diri. sendiri. Nah, biasanya kalian mencari hiburan itu dengan apa? Amalan. Ayo. Apa hiburan kamu kalau jenuh? Kamu biasanya ngapain? Ngapain dia? Nyanyi-nyanyi, Bu. Oh iya, hobi ya. Bu Asmi,
Saya nonton. Nonton. Biasanya nonton apa? Korea. Oh, nonton drama Korea. Nah, ini Sama. Iya, kalau Mas Bisri Bikin kopi, Bu. kopi. Iya. Kecil-kecil kok sudah ngopi. Oh, itu bahkan. Oh, bapak. Iya, nah itu kecil-kecil saja dibiasain kopi ya, mengandung banyak kafein. Itu nggak baik nanti kalau kamu sudah besar. Iya, Bu. Ya, di sini tidak ada yang mencari hiburan dengan membaca ya? Ada, Bu. Saya juga baca, Bu. Bu, saya bikin kopi terus baca loh, Bu. Oh iya, membaca. Apa itu judulnya? Ada hantu di hatimu. Oh iya, hati-hatimu. Serem. Kalau Mbak Pul biasanya membaca apa? Baca cerita. Oh, membaca cerita. Nah, bagus ya. Kalian harus meniru ya. Membaca Ya, Bu. cerita itu sebenarnya juga tujuannya untuk menghibur. Kok bisa? Ada yang bisa tahu nggak? Membaca kok menghibur? Karena Apa ya? Buat imajinasi. masuk imajinasi. Masuk imajinasi kita. Sama dengan kalau kita melamun gitu loh. Kita melamun sama dengan berimajinasi. Sebenarnya kalau kita melamun itu senang nggak sih? Seneng, biar kebanyakan senengnya, Bu. Banyak seneng kalau ngelamun. Iya. Nah, tapi kita membaca. Dipertanyakan. Oh iya. Dipertanyakan. Melamunnya tidak pasti. Enggak, Bu. Sambil ngopi, sambil bakso ngelamun. Nah, nikmat. Ya sekali-kali. Itu kita bapak harus saya, mencari Bu. hiburan itu dengan membaca. Salah satunya membaca cerita apapun ya. Tapi kalau kita membaca, misalnya membaca buku yang berat, itu nanti biasanya kita semakin Nonton. Nggak fresh jadinya juga. kayaknya membuat ya ada kita lebih fresh gitu ya. Kita membacanya cerita-cerita saja, prosa, karya sastra. Masih ingat kan karya sastra itu kemarin ada berapa? 3, Bu. Bagus. Yang pertama apa? Puisi. Puisi. Yang kedua Prosa. prosa. Yang ketiga Drama Korea, Bu. oh, drama Korea. Drama. Ya, puisi sudah kita kemarin pelajari di kelas 7. Kemudian drama kalian sudah mempelajari di kelas 8. Masih ingat nggak kemarin kan Bisri waktu drama kan drama Fadil menjadi monyet. Nah, Ya. Masih ingat ya? Ya. Memerankan drama menjadi Monyet. Kamu Bisri kemarin jadi apa? Waktu drama Kupu-kupu. Fadil jadi bidadari. Oh, bidadari. Ya. Dan dari surga. Bidadari. Drama matahari. Kalau matahari kayak Upin Ipin ya, itu kalian sudah praktek. Nah, kalau sekarang kita akan fokus ya di kelas ini mempelajari prosa. Prosa itu apa? Selain kalau puisi kita tahu ya, puisi itu ada apa saja? Puisi lama, puisi baru. Kalau puisi lama biasanya ada Pantun. pantun, Gurindam. gurindam ya. Syair. Syair. Iya. Nah, kalau drama kita bisa drama-drama legenda, drama Fadil dan apapun. Nah, sekarang kita prosa. Prosa itu, nah tadi yang Mas Bisri pegang tadi itu namanya apa? Ini novel. Novel. Novel itu termasuk jenis apa ini? Prosa. Prosa. Nah, temannya novel itu apa? Cerpen. Cerpen. Ada apa lagi? Sahabatnya cerpen. Cerpen kependekan dari Cerita pendek. Cerpen. ada cerita apa lagi selain pendek? Biasanya kalau Cerita panjang. Diary. cerita bersambung. Cerita bersambung. Dan lain-lain. Nah, ini masuk ke dalam kategori prosa. Prosa. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang cerpen. Cerpen atau cerita pendek. Fokus kita adalah mempelajari definisi cerpen dan unsur pembangun dari cerpen. Habis dulu kakak sore-sore. Mas punya sebut hati-hati. Nanti kakak juga aslinya. Asliannya semut-semut. Kita belajar. Cerpen, cerita pendek. Itu logo Pak Bisri. Itu logo Mas Bisri hidupnya penuh drama. Nah, biasanya hidupnya penuh drama itu pasti nanti pintar menulis
menulis cerita. Oh ini keren dong. Iya, silakan. Izin sebentar ya Bu. Cerita pendek. Ada yang pernah membaca cerita pendek belum sebelumnya? Masa belum? Ini Insya Allah sudah. Nggak ada apa-apa. Tapi judulnya lupa. Iya. Babu. Kalau cerpen itu memang kita sering melupakan judulnya. Kalau novel malah kita ingat judulnya dibandingkan ceritanya. Kalau cerpen biasanya kita lebih ingat ceritanya dibanding isinya. judulnya. Karena apa? Karena cerpen itu fokusnya hanya satu alur saja. Ya. Yang akan kita pelajari di sini definisi dan unsur pembangunan. Setiap teks itu mempunyai nama-nama tersendiri. Teks ini dinamakan apa, kemudian teks yang ini dinamakan apa. Kita sudah pernah mempelajari teks eksplanasi, deskripsi, teks fantasi, teks fabel, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud dengan teks cerpen itu yang bagaimana? Nah, kita bisa tahu dengan mengetahui definisinya. Cerpen itu apa? Nah, untuk unsur pembangun kita juga harus mempelajarinya. Karena apa? Itu penting. Unsur pembangun itu ibaratnya seperti bangunan rumah. Rumah bisa berdiri itu membutuhkan apa saja? Pondasi, Ya. Ada pondasi, ada apa lagi? batu bata yang Itu disusun. bahannya apa? Namanya apa? Harus ada pondasi. Di atasnya pondasi harus berdiri apa? Kayu, Namanya pintu, pintu, apa lagi? jendela, Jendela. terus atap, Terus ada pintu, ada jendela, ada atap, tapi nggak ada alun-alunnya, terus gimana? Namanya apa? ventilasi, apa? Ventilasi nggak bisa berdiri tanpa Perabotan, ini apa namanya? Tembok. tembok, Dinding. dinding. Bayangkan ada atap, ada pintu, ada jendela, tapi kita nempelnya di mana? Ya. Ya, Dinding. Ada lampu, oh, lampu. Lantai sama aku. Ya, ada lampu harus biar dengan terang. cerpen. Nah, kalau kita mau membangun sebuah cerpen, kalau tidak ada pondasinya, pondasinya itu nanti bagaimana tidak akan kuat. Pondasi ini ibarat tema. Tema itu apa? Tema, kalian pasti sering mendengar tema. Tema. Tema itu ada gagasan. Gagasan, ide sekali. Dasar cerita. Dasar cerita. Kemudian kita bisa mengenal lagi ada pintu, ada jendela. Nah, itu merupakan misalnya kita ibaratkan toko penokohan. Kita mau masuk rumah, itu masuk melalui apa? Pintu. Pintu. Jadi pintu itu sangat penting dari rumah. Jendela itu mau ngapain? Ya itu dulu pas saya kecil masuknya di jendela. Iya, dikunci. Dikunci. Berarti nakal ya. Ya, nakal bu dia. Makanya dikunci di kamar terus keluar dan masuk lewat jendela. Itu sangat penting. Nah, selain itu kan ada jendela, ada ventilasi. Itu ibarat pintu itu tokoh utama, kemudian jendela itu tokoh yang mendukung tokoh utama, ya kan? Ya, Mempunyai fungsi yang sama tetapi berbeda, seperti tokoh utama dan tokoh figuran dan lain-lain. oh iya Begitupun bu. atap, dinding, lantai dan lain-lain. Nah, ini ada tema, tokoh penokohan. Coba bukunya dibuka lagi, ada apa lagi? Alur, Apa lagi? Waktu. latar, Ada amanat, amanat atau apa lagi? amanat, Dan terakhir ada sudut pandang. Oke. Nah, sebelum Kak Bu Tristi menerangkan lebih jauh mengenai definisi dan unsur pembangun, itu akan membagikan lembar kerja terlebih dahulu. Agar apa? Agar kalian mulai memahami isinya itu nanti bagaimana ya. Kalian merasa butuh kalau sudah ada tugas ya, kan saya berikan lembar tugas. Oke. Ini
Jadi ya ceritanya kita ini ya, tugasnya apa saja? Satu, mencari definisi dari cerita pendek dan mencari unsur pembangun. Nah, mau saya terangkan dulu atau kalian saya bacakan cerpennya? Langsung harus ada cerpennya ini untuk Film mengerjakannya. aja Bu. Film aja, nanti malah nggak bisa itu, malah bingung. Oh salah berarti. Gimana? Enggak, terserah kalian mau gimana ini? Mau Dibacakan aja, Bu. Ya. Itu kan belum ada, terus lupa belum ada cerpennya ya? Nggak ada, Bu. Ya. Ya berarti saya baca sendiri aja, Bu. Ya, ya. Banyak banget, Bu. Iya, kalau ceritanya terlalu pendek, nah itu nanti ada ceritanya enggak? Itu namanya nanti puisi kalau terlalu Iya, pendek ya. Ya, dari cerpen Ibu Pergi ke Laut, kalian akan mencari tahu apakah teks ini Ibu Pergi ke Laut ini merupakan cerpen. Kalau iya termasuk cerpen, itu karena apa ya? Harus jelas. Kemudian kalian harus mencari tema, pokok penemuan, alur latar, amanat dan sudut pandang dari cerita ini, dianalisis. Nah, jangan takut kalian tidak bisa, karena nanti kita bersama-sama ya mencarinya. Nanti kalian bertanya saja pada Bu Trisni. Nah, sekarang kita simak. Kalian boleh sambil membaca ya, tapi akan saya perdengarkan. Karena kalau Bu Trisni hari ini membacakan secara live, itu kok sepertinya nggak kuat, agak sedikit gimana gitu hari ini ya. Ya. Saya baca sendiri, Bu. Ini ada video bacaan cerpen, tetapi jangan fokus sama videonya ya. Nanti diketawain Mas Bisri, karena Bu Trisni buatnya itu ada tulisan juga tempatnya besar. Ya, Bu. Bu, Filmoranya nggak pro ya? Gimana Pak Bis? Benar Mas Bis? Filmoranya nggak pro. Iya, tidak pro. Nanti saya kasih yang pro. Makasih ya Mas Bisri, itu nanti bisa membantu Bu Trisni ketika membuat video yang lain. Silakan disimak ya dari teks yang sudah Bu Trisni bagikan. Ini sambil didengarkan ya, jadi menyimak kalian mendengarkan juga sambil menyimak. Ibu Pergi ke Laut, karya untuk EA. Ayah bilang ibu pergi ke laut. Waktu aku tanya kenapa ibu tidak pulang, ayah menjawab, ibu mungkin tidak pulang. Tentu saja. Kemudian aku bertanya, apakah ibu tidak kangen pada aku? Dan ayah menjawab, tentu saja ibu kangen dan tetap sayang padamu. Tapi kenapa ibu tidak pulang? Apakah ada seorang anak sepertiku yang ada di laut sehingga ibu tidak mau lagi pulang ke rumah ini? Sepasang kata ayah kemudian berayah. Ibu seperti juga ayah sering sekali pergi. Mereka bisa pergi berhari-hari. Terakhir yang ku ingat, malam sebelum ibu pergi, aku melihat ia mengepak barang di dalam tas besar. Enak jadi orang yang sudah besar, pakaiannya banyak. Pagi sebelum ibu pergi, ia masih sempat mencium pipiku. Lalu seperti biasanya, ia juga mencium ayah. Kemudian ayah mengantar ibu. Enak jadi orang yang sudah besar, bisa pergi kemana-mana dan tidak harus terus berada di rumah. Sewaktu ibu mengepak barang, seperti biasanya aku bertanya, apakah ia akan pergi ke Jakarta? Ibu menggeleng. Apakah ke Surabaya? Apakah pergi ke Medan? Apakah ke Bali? Ibu juga menggelengkan kepala. Lalu aku bertanya, terus pergi kemana, Bu? Ibu bilang, pergi agak jauh. Ibu mau pergi ke Aceh. Aku bingung, di manakah Aceh itu? Lalu ibu menjelaskan bahwa untuk pergi ke sana, kita harus menyeberangi laut. Ibu akan naik kapal. Ibu kembali menggelengkan kepala.
Ia menjawab akan naik pesawat terbang. Wah, kenapa tidak naik kapal? Kan enak bisa melihat banyak air. Ibu hanya tersenyum dan mencium pipiku. Pada saatnya aku tidak suka dicium, apalagi jika ciuman itu meninggalkan rasa panas di pipi. Kenapa banyak orang mencium pipiku, tapi terasa sangat panas. Tapi lama ibu tidak juga pulang. Setiap kali aku bertanya di mana ibu, ayah menjawab, ibu pergi ke laut. Enak jadi orang sudah besar. Setelah pergi ke sebuah tempat, bisa langsung pergi ke tempat yang lain. Setelah pergi ke Aceh, bisa pergi ke laut. Semua orang tiba-tiba terlihat semakin sayang sama aku. Tetangga-tetanggaku, tante-tanteku, semua terlihat semakin sayang. Nenek dan kakekku bahkan perlu tinggal berminggu-minggu di rumahku setelah ibu pergi ke laut. Bergantian mereka melus-elus rambut dan memelukku, apalagi ketika menonton televisi. Di televisi, aku melihat banyak bangunan yang rusak. Aku melihat air yang berlimpah menghanyutkan banyak orang dan barang. Aku senang sekali dengan air. Aku bertanya, dari mana air sebanyak itu? Nenek bilang air itu datang dari laut. Lalu aku tanya ibu, bukankah ibu di laut? Nenek dan kakekku lalu berdiam, mata mereka berair. Ibu tahu aku lebih senang air daripada udara. Aku lebih senang ikan daripada burung. Dulu ibu sempat bertanya, mengapa? Aku menjawab, habis enak kalau main air. Dan ikan-ikan itu terlihat lebih segar dibanding burung. Lagi pula, bukankah burung bisa terjatuh ketika terbang, sedangkan ikan tidak mungkin jatuh. Aku pernah beberapa kali jatuh, dan jatuh itu sakit. Ibu pintar berenang. Aku sering diajaknya pergi ke kolam renang. Di kolam renang, ibu bisa seperti seekor ikan yang besar. Ia berenang bersama kami. Sering pula aku menumpang di mulutnya, dan aku tahu alangkah enaknya menjadi ikan. Aku ingin cepat bisa berenang. Aku ingin seperti ibuku. Aku ingin menjadi ikan. Kah ibu di laut menjadi ikan? Ayah bilang, tidak. Ibu tetap menjadi ibu. Tapi berenang terus dan hidup di air bukankah akan membuat ibu capek? Ayah bilang, tidak, sebab ibu orang yang hebat. Aku senang sekali. Ibu memang hebat. Dan di laut, tentu ibu akan seperti yang pernah diceritakannya. Ibu pernah bercerita kalau ada ikan-ikan besar yang baik hati di laut. Ikan-ikan itu berani menolong kapal-kapal yang akan tenggelam. Ibu tentu akan berani menolong kapal-kapal yang akan tenggelam. Mungkin ia menjadi pemimpin para ikan yang senang menolong itu. Kalau aku sudah bilang seperti itu ke ayah, ia kelihatan bangga. Tapi bibirnya gemetar dan matanya kembali berair. Ayah kemudian bilang, makanya adik tidak usah menunggu ibu pulang, sebab di laut ibu sedang menunaikan tugas-tugas mulia menyelamatkan kapal-kapal yang akan tenggelam. Aku mengerti dan ayah memelukku. Ada saatnya aku tidak suka dipeluk, apalagi jika pelukan itu membuat tubuhku terasa sakit. Sebetulnya aku sangat rindu pada ibu. Aku rindu cerita-ceritanya. Aku rindu diajak pergi ke kolam renang. Aku ingin dibuat buku yang enak. Tapi kalau kemudian aku ingat bahwa ibu harus memimpin ikan-ikan yang baik hati, aku hanya bisa diam. Pasti itu kasihan melihat kapal-kapal yang akan tenggelam. Di dalam kapal-kapal itu pasti banyak anak kecil seusia aku yang belum bisa berenang. Ya, ibu harus menyelamatkan mereka. Tapi setidaknya aku berharap ibu akan memelukku seperti yang dulu jika ia pergi dalam waktu yang cukup lama. Mungkin di laut tidak ada telepon. Kalau tidak ada telepon, setidaknya ibuku bisa menitip surat untukku lewat kapal-kapal yang telah diselamatkannya. Atau jangan-jangan ibu terlalu sibuk?
mungkin aku harus mengirimkan surat terlebih dahulu. Tapi aku tidak bisa menulis surat. Lalu aku teringat Mbak Neni. Siang itu aku menemui Mbak Neni pulang dari sekolah. Ia tinggal di depan rumah kami. Ia sudah sekolah SD dan temannya banyak. Aku sudah sering bilang ke ibu kalau aku pengen juga sekolah. Ibu selalu tersenyum jika aku bilang seperti itu. Karena sebentar lagi aku pasti akan sekolah. Ketika dia disuruh aku melihat Mbak Neni pulang sekolah, aku langsung bilang ke Bina kalau aku akan main dengan Mbak Neni. Mbak Neni orangnya baik. Ia sering mengajak dan menemaniku bermain. Dulu ibu juga sering mengajak Mbak Neni pergi ke kolam renang. Kalau ibu habis bepergian, ia juga sering memberi oleh-oleh untuk Mbak Neni. Tapi Mbak Neni terlihat bingung ketika aku bilang bahwa aku ingin juga menuliskan surat untuk ibuku. Dia bilang kalau aku ingin menulis surat untuk ibu, aku harus tahu alamatnya. Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan alamat. Kemudian dia bertanya, di mana sekarang ibu berada? Aku bilang ibu ada di laut. Mbak Neni diam. Kemudian ia tersenyum. Dinda, aku tahu bagaimana cara mengirimkan surat untuk ibumu. Ia kemudian mengambil sehelai kertas dan bertanya kepadaku apa yang ingin disampaikan pada ibuku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat rindu pada ibu. Tapi aku tahu kalau ibu mempunyai tugas yang berat, yaitu menyelamatkan kapal-kapal yang akan tenggelam. Mbak Neni menuliskan pesanku. Ia kemudian bertanya, ada lagi yang lain? Aku menggelengkan kepala. Kemudian kulihat Mbak Neni kembali bingung. Ia kemudian bertanya lagi, Dinda, kamu bisa tanda tangan? Aku bingung. Aku menggelengkan kepala. Menurut guruku, kalau kita mengirim surat, lebih baik ada tanda tangannya, biar ibu tahu kalau surat ini benar-benar kamu, bukan surat yang palsu. Aku kembali menggelengkan kepala. Entah kenapa aku merasa sedih. Enak betul kalau sudah sekolah, diajari membuat surat dan diajari membuat tanda tangan. Aku tahu. Tiba-tiba Mbak Neni terlihat senang. Lalu ia mengoleskan penanya ke jempol tanganku dan memintaku untuk menempelkan di kertas surat yang baru saja ditulisnya. Dinda, ini namanya cap jempol. Itu sama dengan tanda tangan. Aku senang sekali. Dinda, menurutku lebih baik kamu juga memberi fotomu untuk ibumu. Mungkin ia membutuhkan fotomu kalau ia kangen sama kamu. Aku tersentak. Dengan segera aku balik ke rumah dan mengambil beberapa lembar foto yang ada di album foto. Tapi waktu aku bawa semua ke rumah Mbak Neni, ia bilang cukup satu saja. Lalu aku beli satu foto sewaktu aku digendong ayah. Bukankah ibu juga butuh foto ayah jika ia kangen? Fotoku dimasukkan ke amplop dan dilem kuat oleh Mbak Neni. Dinda, siapa nama lengkap ibumu? Kali ini aku sangat senang. Aku hafal nama lengkapku, nama lengkap ayahku, juga nama lengkap ibuku. Aku juga bisa menuliskan nama itu. Lalu aku minta pada Mbak Neni agar aku saja yang menulis nama lengkap ibuku. Selesai menulis nama lengkap ibuku, aku mengembalikan amplop itu ke Mbak Neni karena ia yang harus menulis almarhum ibuku. Selesai menuliskannya, Mbak Neni memberikannya lagi ke aku sambil menunjukkan di mana aku harus menuliskan namaku sendiri. Selesai sudah. Ini Mbak Neni membacakannya untukku. Untuk Ibu Maya Sobiadrama dari Dinda Sobiazati. Aku senang sekali. Apalagi sewaktu Mbak Neni membacakan nama lengkapku. Namaku Dinda Satria, nama ibuku, dan Dinda nama ayahku. Mbak Neni kemudian menulis lagi angka itu dengan spray plastik bening. Ia bilang supaya tidak basah. Aku bertanya, kenapa takut basah? Bukankah akan diantar Pak Bos? Mbak Neni menggelengkan kepala. Ia bilang tidak mungkin lewat Pak Bos. Aku kembali sedih. Lalu lewat siapa? Mbak Neni menjawab lewat kapal-kapal. Kapal-kapal? Kenapa begitu? Mbak Neni lalu menjelaskan
Menurut gurunya, semua sungai itu mengalir ke laut. Jadi nanti kami akan membuat sebuah kapal dari kertas yang dilapisi plastik untuk membawa suratku pada ini. Aku lega. Dan tidak lama kemudian, Mbak Emi sibuk membuat kertas yang cukup besar dari bahan kertas kalender. Ia melapisi kapal-kapalan itu dengan plastik, lalu merekatkan amplop yang berisi suratku di dalamnya. Enak sekali menjadi anak sekolah, bisa membuat apa saja dan tahu banyak hal. Mbak Emi mengeluarkan sepeda namanya. Ia kemudian menemui Bina untuk meminta izin pergi bersamaku naik sepeda. Dengan membawa kapal kertas dan berisi suratku, aku membojang Mbak Emi menuju sungai. Di dekat Kebura yang akan menuju rumahku ada sungai kecil. Sekalipun aku senang sekali melihat sungai itu, tapi aku tidak pernah main ke sungai. Kali ini aku merasa semakin senang dengan sungai kecil ini. Lewat sungai ini, aku bisa berhubungan dengan ibuku. Sebelum kapal kami menunjukkan di air, Mbak Emi meminta berdoa agar kapal itu bisa selamat membawa surat untuk ibu. Doanya apa ya Mbak? Kamu bisa Al-Fatihah? Aku mengambil ragu. Ibuku sering mengajari aku menghafal Al-Fatihah, tapi aku sering lupa. Al-Fatihah terlalu panjang, lebih panjang daripada doa sebelum tidur atau sebelum makan. Lalu aku berusaha dengan malu, akhirnya aku bertanya ke Mbak Emi. Mbak, sebelum tidur apa ya? Maliki Yaumiddin. Tidak. Mbak Emi kemudian menjadi sama-sama membaca Al-Fatihah. Setelah selesai, aku menjadi doa. Kapal melaju dengan tenang. Aku yakin suatu jalan sampai bawah. Dan ibuku pasti senang mendengarnya aku. Sebelum kami pergi, aku berkata kepada Mbak Emi, Mbak, kalau ibu membalas suratku lewat apa? Mbak Emi diam. Kemudian ia menjawab, lewat hujan ya. Kenapa lewat hujan? Kata ibuku, hujan itu berasal dari air yang menguap. Air di laut, di danau, di sungai menguap karena panas matahari. Uap itu lalu berkumpul menjadi awan dan kemudian jadi menjadi hujan. Aku bingung, tapi itu tidak penting. Lalu surat dari ibuku ikut turun bersama hujan ya? Mbak Emi kembali diam. Mungkin Bunda, tapi coba kamu tanya pada ayahmu nanti. Aku tersenyum lega. Aku membayangkan alangkah indahnya. Surat dari ibuku naik ke langit, lalu ada di dalam awan dan kemudian turun bersama hujan ke rumahku. Mungkin akan tertandang di dalam, mungkin akan tertandang di jendela, mungkin juga ada di pagar rumah. Sesampai di rumah Mbak Emi, sebelum aku pulang, aku sempat bilang padanya, Mbak, kalau hujannya besok turun waktu ayah kerja di kantor, aku dibacakan suratnya ya. Mbak Emi tersenyum dan mengangguk. Aku senang sekali. Sehabis makan malam dengan ayah, tak sabar aku menceritakan apa yang telah kulakukan tadi siang bersama Mbak Emi. Ayah mendengarkanku dan seperti biasanya bibirnya terlihat perbuatannya beralih. Sebelum kemudian menemukan Ayah, apakah ibu akan membalas surat lewat hujan? Ayah diam, lalu ia mengangguk pelan. Aku lega. Aku membayangkan ketika hujan turun, ada sehelai amplop tertulis plastik bening yang hinggap di jendela. Ayah lalu mengantarkanku ke tempat tidur. Seperti biasanya, ayah kemudian bertanya padaku, aku mau diceritai apa malam ini? Semenjak ibu pergi, aku selalu minta ayah agar bercerita kepadaku tentang laut. Ayah kemudian bercerita tentang sebuah kerajaan di bawah laut. Kerajaan itu indah sekali. Ibu ada di istana itu. Ayah mengiyakan, lalu ia melanjutkan ceritanya hingga kemudian suaranya melambat. Cerita ayah masuk ke dalam mimpiku. Di sana aku melihat ibu sedang bercanda dengan ikan-ikan besar yang baik hati, dan aku ikut bermain bersama mereka. Ibuku seperti biasanya membawaku berenang di atas punggungnya.
Aku terjaga ketika wajahku terasa basah. Aku hanya bermimpi. Aku merasa ayahku sedang menciumi wajahku. Samar, aku dengar ia berkata, "Maya, kamu tahu, aku dan Dina tidak pernah baik-baik saja tanpa kamu." Tahu, kurasakan suara ayah beralih menjadi suara tangis. Air matanya jatuh ke wajahku. Ia mengelap wajahku dengan rasa sayang. Aku tetap terdiam tanpa membuka mata. Tempat tidurku terpujang hebat. Tangis ayah terasa semakin kencang. Dan pula aku mendengar, "Maya, apa yang harus kukatakan kepada Dinda?" Lalu kulihat lagi ibu bersama ikan-ikan sedang menyelamatkan sebuah kapal. Di kapal itu aku melihat ayah. Pagi harinya ketika aku bangun tidur, aku kaget dan teriak-teriak. Ada amplop dibungkus plastik bening di jendela kamarku. Dengan segera aku keluar rumah dan mengambil amplop itu. Lalu sibuk mencari ayah. Semoga ia belum berangkat kerja. Ternyata ayah masih menunggu. "Ayah, cepat! Ada surat balasan dari ibu. Semalam hujan ya?" Begitu keluar dari kamar mandi, ayah tersenyum. "Iya Dinda, semalam hujan. Sekarang kamu harus mandi dulu ya. Sarapan pagi bersama ayah. Lalu kita akan baca bareng-bareng surat dari ibu." Selesai memandikan dan menyuapiku, ayah membacakan surat dari ibu. Dalam surat itu, ibu bilang bahwa ia telah menerima suratku. Dan ia berpesan agar aku tidak usah mengirim lagi surat karena ibu bisa melihatku dengan baik dari laut. Aku senang sekaligus merasa sedih. Senang karena ibu malas suratku. Sedih karena ibuku tidak ingin aku mengirim lagi surat. Ayah kemudian mencium pipiku. "Dinda, jangan sedih. Hari ini kita akan pergi ke laut. Kamu masih boleh mengirim sekali lagi surat ke laut. Dan kita akan bawakan bunga untuk ibu. Sekarang kamu pilih dan ambil bunga di halaman untuk ibu. Biar ayah yang menulis surat. Kamu ingin menulis surat apa sayang?" Aku melonjak kira. Aku bilang ke ayah kalau aku ingin memberitahu bahwa ibu supaya aku masih boleh menerima surat. Dan aku ingin bilang bahwa aku ingin cepat sekolah supaya nanti aku bisa menulis surat sendiri. Dengan cepat aku pergi ke halaman depan, memetik sebanyak mungkin bunga untuk ibu. Aku tahu bunga-bunga yang disukai ibuku. Lalu kami berdua berangkat ke laut. Sesampai di laut, aku senang sekali. Aku melempar sendiri surat-surat yang dituliskan ayahku. Aku juga ikut ayahku menampilkan bunga-bunga yang kupilih. Setelah itu, aku bermain air laut dengan ayah. Setelah aku cukup lelah, ayah kemudian mengajak untuk makan ikan di warung makan yang ada di pantai. Dinda mau makan ikan apa? Aku menggelengkan kepala. Ayah heran. Kemudian ibu bertanya, "Kenapa Dinda?" "Kasihan ibu kalau ikan-ikan diambil terus. Nanti ibu kehilangan banyak teman di laut." Kulihat ayah diam, matanya berair. Ia menangis sambil memelukku. Aku heran sekali. Ayah sekarang gampang menangis. Sudah ya. Gimana ngantuk? Lumayan, Bu. Maksudnya gimana ya, Bu? Iya. Maksudnya gimana itu? Sebentar ya. Kebiasaan kalau membaca ngantuk, mendengarkan ngantuk. Terus ngapain kalau nggak ngantuk? Jajan. Ya apain lagi deh. Sampai, Bu. Bercerita. Kalau bercerita suka ya. Nanti suruh bercerita ya. Aduh, jangan saya. Iya, jangan kayak gitu. Aku banget tanya maksudnya apa? Iya, lah tadi membaca apa enggak? Ayo, maksudnya apa? Maksud dari ceritanya atau tugasnya? Maksud dari tugasnya, Bu. Oh, ini berpikirnya sudah jauh sekali Bapak ya. Ketika membaca langsung tugasnya apa ya? Kira-kira apa? Malah ada menghayati gitu nanti ya. Saya menghayati buku. Menghayatiku, jadi Dredeg ini mau ke sana. Tidak apa-apa ya. Ini tadi ada cerpen berjudul apa? Ibu pergi ke laut. Kenapa ibu pergi ke laut? Mau mancing? Menyelam. Nah,
Jadi pahlawan laut, Bu. Jadi pahlawan laut, iya ya. Nah, memimpin para ikan-ikan menyelamatkan kapal yang Tenggelam. Itu makna kias ya sebenarnya. Ada yang paham nggak itu pergi ke laut sebenarnya apa? Meninggal, Bu. Iya, Meninggal lah, Bu, ya. artinya meninggal dunia. Tapi tokoh aku masih kecil sehingga dia memahaminya bahwa dunia itu pergi ke laut karena orang-orang dewasa menjawabnya seperti itu. Nah, sekarang kita fokus ke tugasnya. Analisis unsur pembangun cerpen Ibu Pergi ke Laut. Nah, tugas kalian yang pertama itu apa? Dibaca coba. Mas Muzamil. Menentukan tema, Bu. Nomor satu. Apakah teks berjudul Ibu Pergi ke Laut merupakan contoh cerpen? Nah, kita mampu nanti jawabannya kamu diskusi. Ya. Nah, ini kita harus mencari tahu definisi cerpen itu apa di buku kalian. Ya, cerpen itu apa? Cerita pendek. Itu kependekannya. Cerita pendek itu apa? Cerita yang tidak panjang. panjang. Pintar sekali ini. Cak Lontong ya, Cak Jamil. Cerita yang mengisahkan kehidupan seorang tokoh yang hanya melalui satu Konflik Kontrasepsi. dan penyelesaian. Kelas 9 kok ya, udah tahu kayak gitu. Pelajaran IPA-nya mungkin? Iya. Oh iya. Ya, gua malah. Ya, nah, cerita yang hanya mengisahkan seorang tokoh dan itu hanya memiliki satu konflik dan penyelesaian saja, sehingga tokoh utama itu tidak mengalami perubahan nasib. Ini seperti halnya ketika kalian menonton film dan menonton sinetron. Perbedaan film dan sinetron itu apa? Kalau film Di bioskop. langsung selesai ceritanya. Langsung selesai Kalau ceritanya. sinetron, emak-emak selalu menunggunya. Bersambung. Bersambung ya. Setelah satu konflik selesai, muncul konflik yang lain. Muncul lagi konflik yang lain seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan cerpen dan novel. Ini perbedaan antara cerpen dan novel. Cerpen ya intinya hanya satu saja, seperti kita menonton film hanya satu kali konflik kemudian selesai, ya sudah. Cerpen pun begitu. Bahkan cerpen bisa sekali duduk itu bisa selesai dibaca ya. Beda dengan novel yang dibawa Mas Bisri itu tadi, Ada Hantu di Hatimu misalnya kayak gitu. Serem maksudnya. Nah, itu ya definisinya. Nah, jadi ketika kamu mau mengerjakan tugas kalian nomor 1, kira-kira itu sudah cerpen atau belum? Bu Desi kasih kisi-kisinya ini. Kira-kira berarti sudah atau belum? Insya Allah. Ya, nanti kalian diskusikan bersama-sama ya. Ada lagi yang ditanyakan selain Mbak Nola? Ini sudah paham maksud dari mencari ini? Belum. Oke, belum. Karena saya memang belum menjelaskan ya. Sambil kalian cari. Tema tadi merupakan dasar ide dasar. Misal sebuah cerpen itu cerpennya tentang apa? Kekeluargaan, orang tua, kemudian persahabatan, dan kisah kasih di sekolah misalnya seperti itu. Ibu Putri Bisa kasih di MTS ya. Bisa kasih di MTS ya. Judulnya misalnya itu ya, berarti percintaan atau persahabatan ini. Percintaan. Judulnya kisah kasih di MTS. M1 temanmu. Antara Mujamil dengan Dewa. Kisah kasih Jo kondo-kondo. antara aku, Nur Resmi Aku, dan kamu Amala. dan dia. Langsung saja sebutnya antara aku, Nur Resmi dan Amala. Ada Pak Bisri misalnya, ada Mas Bisri sebagai orang perempuan. Tokohnya misalnya, nah ini tema kita itu mau masuk ke mananya, misalnya ide gagasannya itu tentang apa, misalnya nanti percintaan. Saya contohkan lagi tokohnya, misalnya tokoh yang bermain itu tadi, tokoh utama mau Bisri atau Muzamil? Muzamil, Bu. Jamil. Muzamil aja. Butejo. Oke, kalau Butejo itu termasuk film pendek, berarti termasuk salah satu contoh cerpen. Ya, nonton Butejo?
Tonton. Kayak siapa itu ya? Kayak Kayak Bu Kristi. Oh iya ya. Ibah terus. Kalian bisa mengambil amanat dari film Putri Ica tidak? bisa. Apa coba? Masuk ke sini ini amanat kita. Yang solutif, jangan jadi orang. Ya. Solutif ya. Langsung tas. Ya. Hidup itu harus contoh-contoh itu tadi. Nah itu berarti kalian bisa mengambil amanat. Sama nanti di sinetron malah di cerpen ini nanti kita juga bisa mengambil amanatnya. Muzamil, Yang penting aman. Amalan, dan Bisri. Contohnya. Nah ini penokohannya kalian nanti watak itu yang dimaksud dengan penokohan. Wataknya Muzamil gimana misalnya bad boy, fuck boy, saya kayak bad boy, good boy ya. Good boy. Ya, kayak gitu. Kemudian menurut Azmi apa penokohannya? Cantik, putih, baik hati, pintar. Amalan bagaimana? Pelakor Bu. Dia cantik, manis, sopan. Bu, rame bu, rame. Itu misalnya ya, istri. Dia itu orangnya Kalem, Bu, kalem. Fuckboy, fuckboy. Yang dia fuckboy maksudnya. Nah, kita mencari alurnya. Alur ini perjalanan ceritanya. Mau bagaimana? Biasanya setiap alur itu ada pengenalan terlebih dahulu. Ada 5 bagian ya. Di lembar kerja kalian sudah saya tuliskan ada 5. Yang pertama pengenalan cerita. Misalnya kalau kita melihat contoh kisah kasih di MTS ya, misalnya pengenalan tokoh. Misalnya aku duduk di sudut kelas dan aku selalu menjawab dan tatapanku tidak jauh-jauh dari melihat mulut Azmi. Bagaimana tidak? Itu selalu melihat kepadanya. Aku tidak konsentrasi belajar. Nah, misalnya seperti ini kan pengantar bahwa ceritanya masuk ke si tokoh aku yaitu Muzamil yang ada rasa dengan Si Azmi. Dan saya nyamplong si Muzamil. oh iya. Kemudian Bisri ada itu kemudian aku tersentak kaget ketika Bisri termasuk bangku menghapuskan semua ingatan misalnya kayak gitu. Terus mengakhirkan amalannya itu. Kemudian muncul konflik misalnya. Amalannya cemburu. Ternyata dia Esok harinya di kelas ada seorang siswi baru ya misalnya dia bernama kedatangannya pertama biasa saja tetapi karena dia duduk di sebelahku dia sering bertanya padaku kenapa aku menjadi ada rasa Turun Azmi dilupakan. Kok pilih dia atau dia? Makanya suruh praktek istihara ya. Ya itu kemunculan konflik ya. Pertama dia mencintai Azmi. Ini ceritanya nanti sudah pacaran atau belum? Belum. Orang gila banget. Jangan dilihat dari awalnya, nanti kita lihat awalnya gimana. Itu ya kalau lihat sebuah cerita kemunculan konflik kemudian muncul siswi baru ya. Udah SD gitu ya. Bernama Amama. Kemudian konflik memuncak kira-kira ketika apa? Amalan melabrak telur Azmi. Oh iya. Aku nanya kok dia gatal. Iya, tak ganteng. Jadi kembali lagi yang namanya cerita pendek tadi hiburan itu tadi apa sifatnya imajinasi. Kamu bisa bahagia dengan membuat cerita seperti ini ya. Karena kamu bisa menjadi Ya, cuma cerita aja. dalam sebuah cerita. Ya, konflik memuncak itu ketika Amala mulai merasakan getaran cinta kepada Muzamil. Masya Allah. Tetapi Muzamil masih bimbang antara memuncak masih sampai di puncaknya Amala itu merasa sangat senang ada memuncak. ayo nanti kau bekat kata lagi ya. Memuncak masalah ya. Ya. Klimaks ya, maksudnya seperti itu. Itu pikirannya kok masuk-masuk ya cowok.
Sini Bu, sini Bu. Iya, misalnya si Amala langsung melabrak Azmi. Kamu ganggu hubunganku dengan Muzamil sih, misalnya dia itu kan calon pacarku, misalnya kayak gitu. Ya itu. Ya Azminya sebenarnya mau merasa cinta atau tidak? Saya jawab, saya tuh mati rasa. Ya. Gak asik. Sakit tau balikan. Awalnya enggak. Ya, si Azmi Karena Azmi tidak ada. Si Azmi itu diam-diam bermain hati, cuma tidak berani mengungkapkan. Nah, pada penyelesaian konflik ternyata diketahui bahwa misalnya tokohnya tadi aku kan sudut pandangnya aku di akhir cerita misalnya seperti ternyata Nurul Azmi yang pernah kucintai memilih bisnis. Ya itu penyelesaiannya. Restoran Ya. Ya, misalnya itu seperti itu atau tidak kamu bisa membuatnya seperti ini. Nurul Azmi akhirnya membuka pikiranku bahwa untuk kelas 9 kita tidak boleh fokus terhadap pacaran, harus belajar karena akan meneruskan ke jenjang yang berikutnya lebih tinggi. Nah itu penyelesaian yang berisi amanat. Biasanya di penyelesaian ini akan nyambung di amanatnya itu apa sih? Nah, dari cerita tersebut itu apa? Nah, nggak boleh melabrak satu dan yang lain. Apalagi amanatnya siswa baru kok berani melabrak kayak gitu. Contoh saja ada apa-apa ya. Nah ini sama juga dicerita kembali ke ibu pergi ke laut tadi. Pengenalannya apa kira-kira? Yuk saya beri kisi-kisah tuh. Kira-kira pengenalan ceritanya di bagian apa? Ketika si tokoh aku merasakan rindu kepada ibu. Tetapi ibunya tidak kunjung Dan dia itu gelisah, kok ibu gak pulang-pulang, terus kok sekarang malah kakek nenek di rumah terus tetangga-tetangganya juga semakin sayang pada dia. Tetapi dia tetap masih merindukan ibu. Nah ini pengenalannya. Kira-kira nanti ceritanya mau bagaimana? Nah, itu pengenalan. Nah kemunculan konflik nanti kalian cari ya. Konflik itu apa sih? Masalah. Ya pokoknya kamu kan selalu punya beban hidup kan masalah. Misalnya kayak gitu ya, konflik ya, kemunculan konflik atau masalah, kemudian pengenalan ya masalahnya itu nanti di apa, kemudian konfliknya memuncak itu di apa, menurunnya bagaimana dan penyelesaiannya bagaimana. Latar itu apa? depan rumah. Depan rumah. Sudah nyampe latar belum? Sudah. Latar itu akan ada 3, suasana, waktu, tempat. Suasananya di cerita ini kita kasih di MTS. Sedih, galau, memuncak. Yang diingat-ingat kata memuncak nanti tak kasih ke Pak Rumadi loh kamu. Ya. Amanatnya, ya amanat itu apa sih? Amanat pembina upacara. Biasanya amanat itu apa? Pesan ya, pesan moralnya. Dalam sebuah cerita kita harus bisa mengambil pesan, jangan diambil mentah saja ya. Sama halnya kalau kita tadi mengibaratkan cerpen itu rumah. Kalau kita mau melihat rumah itu enak, cantik, indah, nyaman atau tidak, kita melihat di luarnya saja atau masuk dulu? Masuk. Nah, harus masuk dulu juga. Iya. Nyaman tidak ya? Tidak. Kamu pengen tahu nyaman harus masuk dulu. Masuk dulu. Ini Pak Rumadi ini ya. Nah itu sama halnya cerpen. Kalau kita mau menilai cerpen itu bagaimana, kita harus membaca sampai selesai. Nah tadi di ibu bagi pelaut ada amanatnya tidak? Ada. Ada ya, nanti kalian mencarinya. Sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Sudut pandang itu cara penulis memposisikan dirinya di tulisan itu seperti apa, mau sebagai apa. Ada 3, ada 2 ini ya. Kalian bisa pernah mendengar nggak sudut pandang orang pertama? Maksudnya apa? Yang kedua sudut pandang orang ketiga. Dan duanya di mana Bu? Tidak ada dua. Tidak ada ya. Tidak ada yang bisa Enggak. menduakan kita. Ya. Ya, banyak. Sudut pandang hanya ada 2, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Maksud orang pertama itu adalah Sebagai aku.
aku. Ya pintar sekali. Selain aku, kancane aku. Dia. Nyong. Kalau bahasa temanku nyong ya. Aku, terus apa? Saya. Jamaknya untuk banyak dari saya. Kami. Temannya kami apa? Kamu. Kita. Tahu bedanya kami dan kita tidak? Kalau kami itu organisasi di kampus itu kami. Kita Iya. berdua. Kalau kita itu ketika ada guru sama Oh, saya. iya, betul sekali. Kita berdua. Kami itu tidak termasuk golonganku, tapi kalau kita aku termasuk ya, itu bedanya. Nah, aku, saya, kami, dan kita. Kalau tokoh dalam cerita ini tadi menggunakan sudut pandang orang keberapa? Yang Pertama, karena terdapat tokoh Aku. aku. Dia menggunakan bukuku. Kalau orang ketiga berarti pakai kata apa? Orang ketiga berarti siapa? Antara aku, kamu, dan dia. dan dia. Dia ini orang ketiga. Kira aku dan kamu dan kau aku. Oh iya, kamu am. Udah ngajak kawan terus bu. Itu, ini bu. Karena ternyata penulis ini suka sama bisnis. Iya. Gitu, ya. Saya susulin duduk di sini. Saya marah. Iya. Pak Jamil. Orang ketiga. Panjang bicara. Orang ketiga itu dia, mereka. Nah, ada tidak sudut pandang orang kedua? Tidak ada. Why? Karena orang kedua itu berarti siapa? Kamu. Misalnya, aku orang pertama, kamu orang kedua, dia orang ketiga. Berarti tidak ada kamu dia. Tidak ada. Kalau dalam sebuah cerita, kalau cerpen kok tuh dalam sebuah naratif kok ada kamunya misalnya. Tapi kalau kemudian kamu ingat bahwa kamu harus memimpin ikan-ikan yang baik hati, berarti nanti malah seperti dia antara dua orang, tidak bisa bercerita. Seperti itu. Paham tidak sampai sini? Paham. Nah, sekarang tugasnya itu diselesaikan. Ini sekarang jam berapa? Jam di kelasmu kok? Nanti diberikan baterai ya. Ya. Jamilah. Mau Ibu Jamil. Ya, sekarang berdiskusi ya, nanti mencari ini. Dalam cerita pergi ke laut tadi temanya apa? Bukan menjamin terus ya. Pengenalan konfliknya apa? Waktu berapa menit? Kalian mau menyelesaikannya? Seikhlasnya. Ikhlasnya. Karena ini ada yang bawa jam tangan. Ada. Coba bisa dilihat. 10 menit cukup ya? Ya. Oke, sekarang diskusikan. Nanti maju satu persatu. Enggak kelompok, Bu? Ya ini kelompok ya, 2 kelompok. Maju 2 kelompoknya nanti maju. Silakan berdiskusi. Ini Bu menyimpulkan analisis dan bukti kutipan cerpen tadi, Bu. Iya, Dikerjakan ya, Bu. iya. Paham tidak maksudnya itu bagaimana? Paham kelompok 1? Paham. Iya. Jadi ini mencari temanya, misalnya kamu menulisnya ini kepergian seorang ibu ya, betul. Kutipan itu maksudnya dari cerita itu mana yang menunjukkan ibu itu pergi. Nah, kamu cari di teksnya tadi mana, tulis yang menunjukkan kalimat mana sampai mana yang menunjukkan ibu pergi. Ya. Tulis. Ya nanti begitupun tokoh, misalnya tokoh aku itu papanya bagaimana? Lugu dan polos. Nah, mana yang menunjukkan bahwa tokoh aku itu lugu dan polos? Kamu tulis di sini ya, mencari dari teks ini mana, Bu ya? Ya, Bu. Itu pun selanjutnya. Duh, jangan di close dong, Jamil. Masih menyimpan rasa. Kelompok 2
Ya, Bagaimana? aman. Aman ya, nanti bisa langsung maju. Jum. Yuk, ayo bertanya. Yang mana? Bisa. Bu, ini nggak pakai sepatu, Bu. Oh, Sepatu nanti saya. basah kemarin. Enggak. Dipinjam. Enggak. Apa? Enggak. Enggak tahu. Ini. Yang dimaksud dengan Apa ya, Bu? pengenalan ya. Enggak. Oh, enggak. Konflik menurun itu kayak gimana ya, Bu? Iya. Konflik menurun, misalnya lagi Bu Kristi mencontohkan ketika kamu ini melabrak Mbak Asmi bilang bahwa dia tidak pernah ada rasa dengan Muzamil. Oh, konfliknya itu sedikit Menurun. Oh, itu turunan. turunan. Ya. Kalau tanjakan Kan naik. naik. Oh, gitu. Ya, terus Kalau konflik naik gimana, Bu? gimana? Kalau konflik naik gimana? Konflik naik. Apa yang dilakukan ketika Bu Asminya konflik itu menaik? tambah manas-manasin atau Oh, gimana? ya itu semakin bagus malah sebenarnya ya. Jadi nanti masuk ke sinetron biasanya Ya, kayak gitu. bagus ya? Bagus. Nanti ceritanya semakin hidup kalau konfliknya itu panas sekali. Misalnya tadi ketika Amalah menabrak Asmi, Mbak Asmi tidak terima jambak-jambakan. Nah, itu konfliknya kan puncak sekali. Tapi tadi sampai jabat-jabatan, Bu. Oh, sampai jambak-jambakan sebenarnya. Oh, seperti itu. Sama di sini Ibu pergi ke laut, itu tanah puncaknya di mana kira-kira? Apa? Ibu pergi ke laut puncaknya. Puncak ceritanya? Ya, Puncaknya Puncaknya di ayahnya Turun hujan. itu, iya. Bu. Sang ayah tidak sampai hati melihat kepolosan anaknya itu, Bu. Menangis. Kira-kira tadi mendengarkan cerpen itu Bu. Sedih, Bu. sedih karena mendengarkannya atau Iya. musiknya? Karena dua-duanya. terasa di hatinya juga. Ya, terbawa dengan suasana, Iya, saya seperti membayangkan. Imajinasi kita main gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Kapan-kapan kita membuat film dari cerita pendek ini ya. Siap. Oke. Nanti saya tokoh utama, Bu. Oh iya, tokoh utamanya ikan tadi. Saya gitu. Dilanjutkan ya. Oke, siap. Sudah berapa menit ini? Sudah semuanya. Udah. Sudah. Terakhir, langsung diterangkan maju atau gimana, terus closing intinya. Sudah siap? Siap. Yang maju mau Yuk, kelompok udah. mana duluan? Zamil, Bu. Oke, Muzamil maju. Saya silakan, Bu. Maju mempresentasikan hasil diskusi kamu dengan Mbak Amel. Oh, gitu. Jadi, Mana saya? Kamu aja. karena ada 6, Karena aku udah mikir. Dibagi, Bu. bagi ya mau maju duluan kan kelompoknya Muzamil mau maju 1, 2, 3 atau kan gimana? Saya. Ya, ini. Saya. Ya. Saya paling mana? Oke, berarti kelompok terakhir maju berarti 1, 2. Ya, berarti yang maju 1, 2, 3. Oh iya. Ya. Boleh. 1, 2, 3, silakan. Tema tokoh alun maju kelompok 1. Ini kamu 1, 2. Oke. Baca 1, 2. Dibuka dengan salam memperkenalkan diri ya. 1, 2. Iya, Bu. Bu, habis 1, 2 ini 5, Bu, nggak ada 3. Apa? Ayo, Mbak Asmi. Kita maju. Iya, toh. Dua, toh. Salam memperkenalkan diri ya. 1. Saya halo, dengan 1, 2. Saya Juli, Bentar ya, Bu. Oh iya. Ada tugas lagi. Langsung aja bisnis, Bu. Mulai.
Kesimpulan analisis dan bukti kutipan cerpen yang berjudul Ibu Pergi ke Laut. Temanya kepergian seorang ibu. Kutipan, tapi lama ibu tidak juga pulang. Perkenalkan diri dulu dong. Bu, nggak boleh dekat-dekat dulu, Bu. Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namanya siapa saja ini? Nurul Arbi dan Bisri Mustafa. Ya, kan? Ya, untuk temanya hasil diskusi kami ya Bu. Temanya itu tentang kepergian seorang ibu. Kemudian seorang ibu, terus kutipannya, tapi lama ibu tidak juga pulang. Setiap kali aku bertanya di mana ibu, ayah menjawab ibu pergi ke laut. Itu temanya. Kemudian untuk yang kedua, unsur tokoh dan penokohan. Tokohnya, yang pertama adalah aku. Penokohannya itu atau sifatnya seperti apa? Itu lugu. Terus kutipannya kok bisa lugu, ketahuan dari mana? Nih, kata-kata gini. Tapi kalau kemudian aku ingat bahwa ibu harus memimpin ikan-ikan yang baik hati, aku hanya bisa diam. Pasti ibu kasihan melihat kapal-kapal yang akan tenggelam. Di dalam kapal-kapal itu pasti banyak anak kecil seusiaku yang belum bisa berenang. Ya, ibu harus menyelamatkan mereka. Kemudian tokoh yang kedua itu ayah. Amalah kamu dengerin gak sih Amalah? Oh dengerin Bu, maksud dengerin Bang. Dua itu Saya nggak usah ditanya, tidak cuma saya dengarnya. Ayah itu sifatnya tidak tegaan. Aku pernah bertanya pada ayah, apakah di laut ibu menjadi ikan? Ayah bilang tidak, ibu tetap menjadi ibu, tapi berenang terus dan hidup di air. Bukankah akan membuat ibu capek? Ayah bilang tidak, sebab ibu orang hebat. Kemudian tokoh ketiga Mbak Memi, sifatnya itu atau penokohannya bijaksana. Kutipannya gimana? Mbak Meli kemudian membungkus lagi amplop itu dengan sebuah plastik bening. Ia bilang supaya tidak basah. Aku bertanya, kenapa takut basah? Bukankah akan diantar Pak Pos? Mbak Meli menggelengkan kepala. Ia bilang tidak mungkin lewat Pak Pos. Aku kembali merasa sedih. Lalu lewat siapa? Mbak Meli menjawab, lewat kapal-kapalan. Lewat kapal-kapalan. Kenapa begitu? Terus dari unsur alur, pengenalan sebuah ceritanya. Cerita ini dimulai dari pengenalan tokoh yang merasa rindu karena ibunya tidak kunjung pulang setelah berpamitan akan pergi ke Aceh. Dan kini banyak kerabat dan tetangga yang lebih menyayanginya sejaknya ibu pergi. Begitupun dengan kakek neneknya yang tinggal berminggu-minggu di rumahnya untuk menemani. Itu dari pengenalan ceritanya. Terus kemunculan konflik. Tokoh aku meminta tolong kepada Mbak Memi untuk membuatkan surat yang akan dikirim kepada ibunya. Mbak Memi kemudian menuliskan surat dan menaruhnya di kapal yang terbuat dari kertas, lalu mengalirkannya di sungai dekat rumah mereka. Karena aliran sungai selalu menuju laut dan ibu tokoh aku berada di laut. Terus konflik memuncak. Konflik memuncaknya dicerita diisi tokoh aku mulai mengharapkan balasan surat dari ibunya melalui hujan yang turun dari langit. Sang ayah tidak sampai hati melihat kepolosan anaknya, kemudian ia menangis terseduh. Terus lagi dari konflik menurun. Ayah membacakan surat yang bagi tokoh aku adalah surat balasan dari ibunya. Tokoh aku gembira riang karena suratnya mendapatkan balasan dari ibunya. Penyelesaian. Tokoh ayah mengajak tokoh aku ke laut dan menyebarkan surat untuk ibu serta menyebarkan bunga ke laut sebagai doa penghormatan terakhir untuk sang ibu. Ya, inilah hasil dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasannya dikumpulkan nanti pembimbingan satu kelompok satu aja Bu. Ya.
gendong. Perkenalkan, salam. Satu aja ya Bu yang buat dulu. Kan kita sehati. Oh. Ya. Mulai kan? Salam. Asik. Boleh. Posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipin, ini adik saya Upin Pintar. akan mempresentasikan diskusi kita. Nyanyi dulu. Nyanyi apa? Iya, itu. Ya, berarti Nurul dan Azmi. Iya, gitu ya. Pas sekali. Oke. Yang pertama apa, Bu? Latar. Latar. Ini kita perdebatannya seru tadi, Bu. Saya bilang latar itu depan rumah, dia bilang suasana hati. Apa yang menang yang mana? Menang dia, Bu. Kita tidak pernah kalah. Ya, akhirnya karena menang suasana, oke saya mengalah. Suasana hati ceritanya katanya sedih dan haru. Penuh kesedihan dan haru, ya kan? Kutipannya? Haru artis itu, harukan. Ya. Itu yang cantik tuh loh Bu. Apa? Ya tuh ingetnya yang cantik itu Bu. Yang cantik-cantik kayak gitu ya. Ada yang keburu. Cepetan, Bu. Apa? Bentar lagi Oke. mau istirahat. Bu ya, benar lagi. Di televisi, aku melihat banyak bangunan yang rusak. Sedih dan haru ya. Aku melihat air yang melimpah menyambutkan banyak orang dan barang. Aku senang sekali dengan air. Aku bertanya dari mana air sebanyak itu. Nenek bilang air itu datang dari laut. Lalu aku teringat ibu. Oh Ma, bukankah Mama. Oh Mama. ada di laut? Nenek dan kakekku lalu terdiam. Mata mereka mengalir ke laut. Itu. Oh iya, maaf. Itulah suasana sedih kita. Ya, lantar. Kamu ini ya. Oke. Kinder Bu, kinder. Sekarang mengarang, Kan mengalah. Iya. Saya bilang latar itu depan rumah, dia bilang suasana. Yang kedua amanat, Bu. Iya. Ya, Amanat itu apa? juga perdebatannya. Iya. Saya bilang upacara, ya amanatnya Pak Yani, dia bilang tidak. Dia bilang amanat itu adalah Sifat. isi pesan darinya. Dia, Betul yang mana? saya ngalah lagi. Oh, lagi. Ya, karena pasal 1, pasal 2 semuanya salah. Amanat. Setiap orang harus bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Katanya suruh sabar, Bu. Yaudah sabar, saya baca duluan. Ya, begitu keluar dari kamar mandi, ayah tersenyum. Nah, ini seperti senyum saya, Bu. Manis. Ya, iya, Dinda. Semalam hujan. Sekarang kamu harus mandi dulu. Mandi lagi. Sarapan pagi bersama ayah. Lalu kita akan baca bareng-bareng surat dari Ibu Syahdu. Ya. Dan yang terakhir sudut pandang tadi Bu Tristi menjelaskan sudut pandangnya ada dua, orang pertama dan orang ketiga. Nah, sudut pandang di sini itu adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Nah, ini dibuktikan pada kata-kata atau kalimat ibu pintar berenang. Aku sering diajaknya pergi ke kolam renang. Di kolam renang, ibu bisa seperti seekor ikan yang besar. Ia berenang bersama kemari. Sering pula aku menumpang di punggungnya. Dan aku tahu alangkah enaknya menjadi ikan. Aku ingin cepat bisa berenang. Aku ingin seperti ibuku. Aku ingin menjadi ikan. Nangis, Aku Bu. nggak menjadi ikan. Aku Dia nangis, Bu. Ya, lanjut ya. Cukup sekian presentasi dari kami yang tidak menarik sama sekali. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.
Lapar, Masih Bu. ada berapa menit sebelum istirahat? Ada berapa menit sebelum bel berbunyi? Kurang 4 menit, Bu. Menit akan Ibu jelaskan sedikit ya. Iya, betul sekali. Untuk konfirmasi saja, memang kalian itu tadi sudah betul semuanya. Untuk temanya itu kepergian seorang ibu, bagus sekali. Nah, ini nanti untuk tugasnya kelompok 2. Oh iya, sama. Iya. Kepergian seorang ibu. Kalian juga sudah bisa ya mengambil kutipannya itu bagaimana? Bagus. Kemudian tokohnya itu tadi ada tokoh aku, ayah, ada Mbak Meni. Kemudian kenapa tokoh nenek dan kakak tidak diikutkan? Karena itu tidak mendukung atau tidak mengubah perilaku dari tokoh utama. Jadi tidak diikutkan tidak apa-apa, tidak mengubah reaksinya seperti itu. Nah, lalu tadi pengenalannya sudah, kemunculan konflik juga kalian sudah bisa mencarinya. Latar suasananya sedih dan haru. Kemudian amanatnya kita harus bersabar ketika menghadapi sebuah cobaan dan sudut pandangnya memakai sudut pandang orang berbeda seperti itu ya. Kalian sudah bisa semuanya. Nah, ini kamu mendapatkan nilainya saya bagikan ini. Jambil kerjanya dibagikan 2 orang. Nah, begitu saja pembelajaran kita hari ini. Duduk dulu. Nutrisi akan menutup perjumpaan hari ini. Jangan lupa LKS-nya itu dibuka halaman 26. Ada cerita pendek berjudul dompet ya. Nah, itu kalian baca kemudian kalian analisis seperti ini. PR-nya seperti ini ya. Ada yang ditanyakan dari materi definisi dan unsur pembangun cerpen? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada, Ibu akan menutup perjumpaan ini dengan kata-kata mutiara. Jangan berpikir bagaimana nanti, tapi berpikirlah nanti bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.